Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Sepertinya tidak ada seorang pun pecinta bola yang tidak mengenal pemain terbaik dunia ini. Deretan gelar bergengsi sudah banyak didapatkannya, baik gelar klub ataupun gelar individu. Namun tak banyak yang tahu bahwa semua itu dia dapatkan dengan pengorbanan dan kerja keras. Dalam video kali ini kita akan melihat perjuangan Ronaldo dari seorang anak miskin di pulau kecil hingga menjadi pemain sepak bola profesional. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe dan like agar channel ini bisa berkembang. Cristiano Ronaldo lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1985 di Funchal, Madeira, Portugal. Sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai barat negara Portugal. Ronaldo adalah anak bungsu dari 4 bersaudara yang lahir dari pasangan Maria Dolores dos Santos dan José Diniz Aveiro. Ayahnya adalah seorang tukang kebun di lingkungannya sementara ibunya bekerja sebagai juru masak. Keadaan ekonomi keluarganya pada saat itu pun terbilang pas-pasan. Pada mulanya, orang tua Ronaldo tidak menginginkan kelahirannya. Selain karena kondisi ekonomi yang terbatas, mereka pun sudah memiliki 3 orang anak. Pada saat itu mereka beranggapan, kelahiran lagi seorang anak hanya akan menambah beban ekonomi bagi keluarga mereka. Keduanya berniat melakukan aborsi, namun pada saat itu dokter menolak melakukannya. Dolores sempat berusaha menggugurkan kandungannya sendiri, beruntung upaya tersebut selalu gagal. Hingga lahirlah bayi yang diberi nama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Nama yang diambil dari aktor favorit ayahnya yaitu Ronald Reagan, yang juga merupakan Presiden Amerika Serikat pada saat itu. Ronaldo dibesarkan di lingkungan buruh. Rumahnya sendiri hanya rumah petak kecil biasa yang beratapkan seng. Hal itu membuat Ronaldo harus berbagi kamar dengan ketiga kakaknya, Hugo, Elma, dan Liliana. Di jalanan umum San Antonio, Ronaldo menghabiskan waktu dengan selalu bermain sepak bola. Keterbatasan alat serta lalu lalang kendaraan tidak menghentikan langkahnya untuk menyukai olahraga ini. Tak jarang Ronaldo bermain bola hingga menjelang malam, dan ibunya selalu menyuruh kakaknya untuk menjemput Ronaldo pulang. Melihat antusias anaknya terhadap sepak bola, ayah Ronaldo mendaftarkan anaknya ke klub sepak bola Andorinya pada umur 8 tahun. Di klub tempat ayahnya bekerja sampingan sebagai kitman ini, Ronaldo mulai mendapatkan pelatihan layak tentang dunia sepak bola. Tubuhnya yang kecil dan kecepatannya dalam mengolah si kulit bundar membuat pelatihnya memberikan julukan Abel Hinya atau lebah kecil kepadanya. Ronaldo merupakan anak yang ambisius, dia ingin selalu menang dan menjadi yang terbaik di lapangan. Ketika timnya kalah atau bahkan gagal mencetak gol, Ronaldo selalu menangis. Hal ini membuat dia selalu dijuluki teman-temannya sebagai si anak cengeng. Kemampuan Ronaldo mengolah bola membuatnya menarik perhatian pelatih klub CD Nacional, salah satu tim terbesar di pulau itu. Atas izin orang tuanya, Ronaldo pindah ke CD Nacional pada umur 10 tahun. Di Nacional kemampuan Ronaldo kecil semakin berkembang, di tahun keduanya bahkan dia sudah menjadi kapten bagi timnya. Walaupun Ronaldo bermain dengan anak yang lebih tua, Ronaldo selalu menjadi pemain yang terlihat lebih menonjol dibanding pemain lainnya. Kecepatan, kekuatan tembakan serta kehebatan mengolah bola menjadikannya sebagai bakat sepak bola terbesar di Pulau Madeira. José Fernão Barros de Sousa, ayah baptis dari Ronaldo yang juga merupakan pencari bakat di klub nasional, meyakini bahwa Ronaldo akan menjadi pemain besar. Dia kemudian meminta bantuan João Marques de Freitas, seorang hakim lokal yang memiliki koneksi ke pencari bakat klub Sporting CP. João pun menghubungi Aurelio Pereira, sang pencari bakat Sporting CP di Lisbon. Aurelio pun memberikan kesempatan untuk Ronaldo mengikuti trial, namun dengan satu syarat, yaitu Ronaldo harus datang ke Lisbon. Demi mengikuti trial selama 3 hari, Ronaldo terbang sendiri menuju kota Lisbon yang berjarak 967 km dari tempat tinggalnya. Untuk pertama kalinya Ronaldo yang pada saat itu baru berumur 12 tahun harus berpisah dengan orang tuanya. Setelah trial selesai, Aurelio pun menghubungi keluarga Ronaldo. Dia mengatakan Ronaldo telah lulus tes dan dia akan mulai berlatih di Akademi Junior Sporting CP. Petualangan Ronaldo kecil di 2 tahun awal tidaklah mudah. Dia mengalami kesulitan beradaptasi di ibu kota. Ronaldo seringkali menangis dan ingin pulang ke keluarganya. Bahkan dia sempat sekali pulang ke Madeira dan tidak ingin kembali ke Lisbon. Namun ibunya berhasil meyakinkannya untuk terus mengejar mimpinya.
Di Lisbon, Ronaldo tinggal di kamar kecil bersama teman setimnya. Hal itu membuat Ronaldo lebih senang menghabiskan waktunya di tempat latihan atau bermain di jalanan kota Lisbon. Karena Ronaldo belum memiliki uang jajan yang cukup, seringkali setelah pulang latihan dia dan temannya datang ke restoran dekat hotel untuk sekedar meminta burger sisa. Dan pegawai restoran yang baik selalu memberikannya. Berbeda jauh dengan di lapangan hijau, Ronaldo sangat tidak suka sekolah. Selama di sekolahnya, dia selalu jadi bahan olokan teman-temannya karena logat Madeiranya yang dianggap lucu. Gurunya pun selalu memarahi Ronaldo karena sering tidak mengerjakan tugasnya. Hingga suatu hari, gurunya mengatakan kepada Ronaldo bahwa sepak bola tidak akan membuatnya kaya. Hal itu membuat Ronaldo sangat marah, lalu dia melempar kursi ke arah gurunya. Ronaldo pun dikeluarkan dari sekolah pada hari itu juga. Setelah berdiskusi dengan orang tuanya, akhirnya Ronaldo memutuskan untuk konsen bermain bola dan tidak melanjutkan sekolah. Kata-kata dari gurunya seakan memotivasi Ronaldo untuk bisa membuktikan bahwa perkataan gurunya salah. Hari demi hari Ronaldo habiskan waktunya hanya untuk berlatih. Menyadari tubuhnya kecil, Ronaldo mulai berlatih fitness untuk memperbesar tubuhnya. Di tahun ketiganya bersama Sporting atau tepatnya pada umur 15 tahun, secara mengejutkan dokter mendiagnosa bahwa Ronaldo mengidap penyakit tahikardia, yaitu kondisi kelainan jantung di mana jantung berdetak kencang walaupun sedang tidak melakukan kegiatan apapun. Ibu Ronaldo pun panik, dia khawatir anaknya tidak bisa mewujudkan mimpinya menjadi pemain bola profesional. Setelah berdiskusi dengan dokter, akhirnya Ronaldo pun menjalani operasi menggunakan laser dan harus mengikuti terapi setelahnya. Beruntung operasi laser Ronaldo berhasil dan dia bisa kembali berlatih beberapa hari kemudian. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan, Ronaldo kembali berlatih keras. Latihan fisik dan latihan teknik menjadi santapan setiap hari bagi Ronaldo. Ronaldo pun sering melakukan latihan tambahan setelah pulang. Setahun kemudian, pelatih Laszlo Bologna yang melihat potensi Ronaldo saat latihan, mempromosikan Ronaldo ke tim utama Sporting Lisbon. Di usianya yang ke-16 tahun, Ronaldo sudah mencetak sejarah sebagai pemain yang bermain di kelas Under 16, Under 17, Under 19 tim B dan tim utama di tahun yang sama. Tak butuh waktu lama untuk Ronaldo melakukan debut di tim utama Sporting Lisbon. Bahkan di pertandingan keduanya dia mampu mencetak gol dan mencatatkan dirinya menjadi pemain termuda yang mencetak gol di kompetisi resmi. Gol yang sangat indah yang langsung merebut hati fans Sporting Lisbon. Ronaldo menjadi incaran para wartawan, bahkan wajahnya mendominasi halaman depan media Portugal dengan gol monumentalnya. Pada musim panas 2003 saat peresmian Stadion José Alvalade, Sporting mengundang Manchester United dalam pertandingan eksibisi. Pertandingan yang dianggap tidak penting bagi sebagian fans Manchester United, karena United pada saat itu baru pulang dari tur pra-musim di Amerika. Dan Sir Alex hanya membawa beberapa pemain intinya karena faktor kelelahan. Namun bagi Sporting pertandingan ini sangat spesial karena merupakan partai peresmian stadion baru mereka. Bahkan Sporting sampai menggunakan dua seragam berbeda pada pertandingan ini. Di pertandingan ini Ronaldo bermain dari menit awal. Di babak pertama dia membuat assist untuk gol pertama Sporting. Di ruang ganti sebelum babak kedua, semua pemain United membicarakan kehebatan pemain berumur 18 tahun ini. Bahkan bek John Oshie sampai harus memakai oksigen karena kelelahan menjaga Ronaldo. Di babak kedua permainan Ronaldo semakin menggila, dia mengobrak-abrik pertahanan Manchester United. Dan akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan Sporting Lisbon dengan skor 3-1. Setelah pertandingan Sir Alex Ferguson benar-benar dibuat takjub oleh kemampuan seorang Ronaldo. Bahkan beberapa pemain Manchester United, terang-terangan meminta kepadanya untuk segera merekrut Ronaldo. Selang beberapa hari datanglah penawaran resmi dari Manchester United untuk Cristiano Ronaldo. Ronaldo pun langsung menyetujinya. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2003, Ronaldo diperkenalkan secara resmi sebagai pemain MU dengan mahar sebesar 12,24 juta euro. Dan petualangan besar pun dimulai. Bocah kecil asal Pulau Madeira yang bermimpi menjadi seorang pemain sepak bola profesional akhirnya terwujud. Sanggupkah pemuda ini menunjukkan sihirnya di Stadium Old Trafford yang biasa dikenal sebagai Theatre of Dreams? Kita lanjutkan kisah ini di part selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini.
Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita sepak bola yang lainnya.